podcast kami yang kedua. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh iptek terhadap Pancasila. Nah, sebelum itu di sini aku memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Deden Dwi Aryani bersama dengan 5 narasumber kita yang cantik-cantik hari ini. Namun sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu agar kita saling kenal. Boleh dari yang di samping aku, silahkan. Halo, perkenalkan nama aku Bintang. Halo. Baik, halo, perkenalkan aku Maisa Imelda. Halo, Maisa. Oke, kenalin aku Dava Wedah Batu Zahra. Oke, perkenalin aku Lutfi Febrianti. Halo, Lutfi. Dan terakhir, kenalin aku Rahma Mirani. Oke, halo semuanya, salam kenal ya. Nah, di sini mungkin aku mau mempertegas dulu. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Spesifiknya kami dari kelas A Indralaya. Nah, oke, sekarang sebelum kita masuk ke podcast kita hari ini, sebelum masuk ke intinya, aku mau ngajakin kalian basa-basi mengenai kesibukan kalian nih sebagai mahasiswa di masa-masa ini, di tanggal-tanggal ini. Kalian sedang sibuk apa nih? Boleh? Kalau aku sih sibuk UAS Kak, masuk bener. banget. Kayak gimana ya? Tugas tuh numpuk tabrakan terus, kayak satu datang terus datang lagi. Belum ada sempet Jadi tiap hari ngejarin deadline. Iya betul, deadline-nya pun kayak 2 hari, 3 hari kayak Mepet. Hari ini deadline, besok deadline lagi. Iya. Benar. tantangan pulang kampung sih. Kangen ya, Maya? Kangen pulang kampung. Tiap hari PP. Derita anak PP, UAS yang nggak berkesudahan di masa-masa ini, dan juga kangen keluarga yang pasti. udah lama nggak pulang ya Mbak. Semangat, kita pasti bisa melalui masa-masa ini. Bentar lagi libur kok. Bentar lagi libur. Sekolah masih minggu. kedua kita. Nah, kayaknya itu emang permasalahan untuk setiap Mahasiswa sih, Kak. Iya, betul. sekarang ya, karena juga sebuah kewajiban kita sebagai pelajar gitu. Mungkin itu sudah pasti menjadi kesibukan setiap mahasiswa yang ada di universitas pada masa-masa ini ya. Yang pastinya itu merupakan kewajiban juga untuk kita semua sebagai pelajar. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya, agar tidak memperpanjang waktu. Pertanyaan pertamanya mungkin mengenai pandangan teman-teman sekalian mengenai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang. Boleh? Kalian mau memberikan pandangannya? Kalau menurut aku sih kayak ya, iptek itu merupakan sesuatu yang sangat penting di era modernisasi saat ini, terutama itu untuk pemerintahan Kak. Apalagi kan sekarang apa-apa tuh menggunakan teknologi gitu kan untuk memudahkan dan mempersingkat waktu juga sih. Selain itu juga meningkatkan transparansi gitu dalam pemerintahan gitu Kak menurut saya. Berpengaruh pada pemerintahan. Iya betul. Gitu, oke. Mungkin ada yang lain mau memberikan pandangannya? Aku mau nambahin sedikit yang dari Rahma. Aku baik di pemerintahan ya, apalagi kan sekarang nih juga lagi banyaknya perkembangan, terus juga adanya iptek ini bisa untuk melihat di mana adanya pemerataan sosial yang mungkin nanti akan dijalankan oleh pemerintah, terus juga berfokus pada masyarakat, jadi dia tuh rata di seluruh lapisan masyarakat buat perkembangannya. Perkembangannya merata di seluruh lapisan masyarakat mengenai si ipteknya sendiri. Nah, mungkin ada yang memberi pandangan lagi mengenai iptek ini? Kalau aku sih ya masih di segi pemerintahan ya, tapi aku melihat dari segi kebijakan publiknya, di mana iptek ini tuh penting banget buat kebijakan publik yang berkelanjutan. Jadi iptek tuh bisa menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan, tidak cuma di hari ini tapi untuk di masa depan juga. Berkelanjutan berarti dia jangka panjang, bukan cuma untuk hari ini gitu ya. Itu mungkin dari sisi
tiga teman kita ini. Dua teman yang selanjutnya boleh memberikan pandangannya. Baik, kalau dari pandangan aku sendiri itu aku percaya kalau dari iptek ini bisa untuk pelestarian kebudayaan gitu, dengan cara memanfaatkan teknologi sekarang kan. Berarti kita tidak hanya memandang buruk iptek saja gitu, bisa memanfaatkannya dari untuk segi kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai pelestarian kebudayaan. Bagus banget Kak. Mungkin selanjutnya terakhir nih. Nah, kalau pandangan aku sendiri ya, iptek itu aku melihat iptek itu sebagai sarana demokrasi ya, supaya masyarakat tuh bisa lebih aktif lagi di bidang pemerintahan gitu, atau berpartisipasi lebih gitu di dalam bidang pemerintahan melalui iptek. Kemudahan dari iptek tadi untuk partisipasi masyarakat. Betul. Nah, tentu saja iptek itu sangat penting, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan kita yang berlandaskan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Teman-teman udah bagus banget jawaban-jawabannya, dan selanjutnya masih ada banyak pertanyaan yang bakal aku tanyain. Yang pertanyaan kedua untuk teman-teman sekalian, mungkin bagaimana iptek bisa diterima dalam kerangka Pancasila yang ada di negara kita ini sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Mungkin teman-teman boleh menjawab pertanyaan ini. Kalau menurut aku sih kayaknya agar Pancasila itu agar iptek itu dapat diterima dalam kerangka Pancasila itu mungkin salah satu caranya yaitu harus mengutamakan kepentingan rakyatnya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya suatu negara itu memiliki ideologi gitu kan, memiliki pandangan hidup, memiliki aturan gitu kan. Jadi kita tuh iptek ini tuh harus mengutamakan kepentingan rakyat, yang dimana agar suatu negara itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Dengan iptek itu kan membuat lebih efisien, membuat lebih mudah gitu Kak, kalau menurut aku. Mempermudah dan menjadikan lebih efisien menjalankan pemerintahan tadi. Bagus banget jawaban dari Kak Rahma. Mungkin selanjutnya kalian ada yang mau memberi pandangannya sendiri, boleh? Kalau dari aku sih itu kan dianya berkaitan dengan teknologi, di mana teknologi ini harusnya dimanfaatkan dan bermanfaat untuk semua orang dan tanpa melihat dari kalangan apa aja gitu ya guys. Karena tadi aku juga udah ngomong tentang gimana perkembangan iptek ini mencakup pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dimana juga ini sesuai dengan sila kedua, yaitu keadaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan Pancasila sila kedua, di mana dia berhubungan dengan iptek ini sendiri yang bisa dijangkau oleh banyak kalangan, dari seluruh kalangan, dari yang paling tua sampai yang paling muda, dan dari seluruh lapisan masyarakat. Mungkin setelah itu ada memberikan pandangannya lagi nih dari sisi yang lain, boleh Pak? Ya, kalau menurut aku sih kenapa iptek ini bisa diterima dalam kerangka Pancasila ya karena iptek ini perlu digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan bisa memajukan Indonesia sendiri. Ini tuh kita bisa lihat dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ya, dimana dia berhubungan juga dengan ipteknya sendiri. Mungkin selanjutnya boleh Pak? Baik, kalau dari aku sendiri itu kita itu harus melestarikan kebudayaan, balik lagi kepada kebudayaan tadi. Iya. Dan juga iptek itu bisa memperkuat kebudayaan di Indonesia kita di era globalisasi ini. Dengan penerapannya ya, penerapan iptek yang tadi dengan kebudayaan mungkin lebih mengeksplor lagi atau mempublish mengenai budaya kita melalui teknologi berlandaskan dengan ilmu pengetahuan. Mungkin kakak yang terakhir boleh memberikan pandangannya mengenai iptek. Nah, kalau aku ya, selaras dengan pandangan aku tadi ya, iptek ini bisa diterima, tapi harus menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi yang ada di Indonesia
dengan memberikan ruang lebih lagi nih bagi partisipasi atau masyarakat untuk bergabung di dalam di dalam kebijakan tersebut atau yang berlandaskan IPTEK gitu. IPTEK-nya bisa bagus mengenai kebijakan dan juga tentu saja berlandaskan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi IPTEK ini nggak jauh-jauh penerapannya itu hanya untuk mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Iya, betul sekali. Teman-teman jawabannya bagus-bagus banget, dan juga tapi dalam IPTEK sendiri itu penerapannya pasti ada dampak positif serta dampak negatifnya. Nah, mungkin kebanyakan kita bisa mendengar mengenai pendapat dari teman-teman mengenai dampak positif. Boleh kita ke dampak negatif. Ada yang memberikan pendapatnya mengenai dampak negatif IPTEK ini? Di sini aku ingin memberikan dampak negatifnya, yaitu kalau menurut aku itu karena terjadinya globalisasi juga kan, itu mudahnya masuk budaya-budaya luar itu ke Indonesia, dan itu mungkin salah satunya. Dan dampak lainnya itu juga ada ketimpangan sosial, ketidakmerataannya pembangunan yang ada mungkin begitu. Nah, itu saja sih dari aku. Pengaruh globalisasi itu yang penting juga ya, karena dia sangat mempengaruhi, karena dia budaya dari luar itu masuk ke Indonesia yang terkadang tanpa difilter, jadi dia mempengaruhi ke IPTEK, pengaruh dari IPTEK tadi, sehingga dia mempengaruhi juga kepada Pancasila tadi, dasar-dasar Pancasila tadi. Lunturnya nilai-nilai Pancasila. Lunturnya nilai Pancasila. Mungkin ada yang mau memberi komentar lagi? Betul sih, aku juga setuju ya sama Maisha. Nah, IPTEK itu bisa juga menyebabkan polarisasi jika tidak digunakan dengan baik gitu loh. Apalagi di dunia maya, kan tahu sendiri dunia itu gimana. Benar banget Betul, sih. betul. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab di dunia maya. Apalagi bullying di Iya, betul. Netizen Indo sih, netizen Indo ya. Kan? Oke. Sebenarnya IPTEK juga memberikan dampak negatif yang seperti teman-teman udah jelasin tadi, itu udah bener banget, dan kita sebagai mahasiswa juga harusnya bisa mencegah ya, dan juga selain mencegah juga harus bisa mengatasi gitu. Mungkin selanjutnya aku mau bertanya mengenai langkah-langkah apa aja nih yang bisa kita ambil agar IPTEK itu tetap selaras dengan Pancasila, sehingga dampak negatifnya itu nggak terlalu berimpact kepada nilai-nilai dasar Pancasila kita. Boleh teman-teman sekalian? Kalau menurut aku sih Kak, kita sebagai mahasiswa itu perlu yang namanya kesadaran dan meningkatkan etika kita tentang penggunaan IPTEK agar tidak disalahgunakan, agar tidak terjadi bullying gitu kan. Apalagi sekarang netizen Indo itu jahat banget. Ketika dia jahat banget netizen Indo ini ya. Dan begini kita sebagai mahasiswa itu harus memfilter gitu Kak. Terus mengurangi, meningkatkan kesadaran kita juga sih akan pentingnya etika gitu kan dalam bermedia sosial. Bagus, karena kita harus berpikir lagi untuk berbicara di media sosial gitu, karena itu juga berpengaruh pada kehidupan orang lain. Mungkin teman-teman yang lain mau memberikan masukannya, langkah-langkah apa yang bisa kita ambil, boleh? Jadi kalau dari aku ya, mungkin adanya pendidikan teknologi, di mana kalau misalnya di universitas mungkin bakalan ngadain seminar-seminar gitu, jadi kita bisa mengikuti seminar tentang pendidikan teknologi ini, jadi kita bisa lebih aware tentang dampak-dampak negatif dan harus apa saja yang harus kita lakukan untuk terus mengembangkan teknologi dan IPTEK ini. Pendidikan teknologi ya. Ya, Poinnya pendidikan teknologi. Jadi kita harus mengikuti mengenai seminar-seminar mungkin. ya, Itu juga bisa berpengaruh juga untuk kita. Ada lagi yang memberikan pendapatnya? Sebenarnya mungkin Kalau menurut aku sih dari pemerintah, dari kebijakan publik ya, IPTEK ini tuh harus bisa mendorong inovasi yang baru gitu Kak. Sama kayak IPTEK juga tuh tidak harus mengembangkan kebijakan yang berfungsi untuk segelintir orang, harus untuk rakyat yang merata gitu. Jadi sesuai dengan sila yang kelima tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat tuh bisa merasakan
keuntungannya, bukan cuma segelintir orang doang. Jadi bisa mencakup semuanya ya Kak? Iya. Jadi kita nggak hanya satu atau dua orang aja. Inovasi yang dikembangkan. Bagus banget, inovasi untuk kita bersama. Iya. Oke, mungkin selanjutnya Baik, aku mau nambahin aja sih dari segi kebudayaannya itu seharusnya IPTEK itu harus melestarikan kebudayaan, tidak menggantinya ataupun tidak merusak kebudayaan Indonesia karena Iya, ya, yang saya bicarakan sebelumnya tadi. harusnya lebih mempermudah ya, Iya. mempermudah untuk mengeksplor Iya. budaya kita. Kita juga mempermudah kita juga untuk memperkenalkan budaya kita gitu Kak. Karena Dengan budaya kita IPTEK. tuh Beragam. beragam gitu. Iya, Ya kan? Bener banget guys. Terakhir mau memberikan pandangannya, boleh? Nah, kalau aku tadi tuh bener ya, setuju sama Rahma, kita harus memiliki etika ya dalam menggunakan IPTEK gitu. Pengembangan IPTEK juga harus memperhatikan moralitas dan etika serta menghormati martabat manusia itu sendiri. Apalagi kan bocil-bocil sekarang nih. Iya. Banyak banget yang kecanduan loh. Jadi Udah enggak kecil-kecil tuh udah Iya. mainannya tuh udah handphone gitu kan. Mulutnya juga sih. Iya. Nanti disensor ya. Ya, Ya, itulah intinya. banyak dampak negatifnya gitu ya. Tapi kan harus ada dampak positif dan negatifnya. Jadi tuh kita tuh harus diawasin gitu loh. Kalau misalkan pakai peran orang tua juga dipertanyakan sih. Pengawasan peran orang tua. Sebenarnya IPTEK itu harusnya mempermudah ya, bukan Iya. malah menghambat gitu. Ya, harus juga sejalan gitu loh dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara kita yang pasti. Oke. Sebenarnya IPTEK ini seharusnya mempermudah kita, bukan malah mempersulit kita atau bahkan memberikan bumerang, di mana malah IPTEK ini yang memberikan kita kesulitan dalam menjalankan kehidupan gitu. Nah, mungkin IPTEK ini seharusnya digunakan untuk mendukung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan juga persatuan. Nah, teknologi sendiri seharusnya dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, kesejahteraan, dan juga pembangunan berkelanjutan. Namun, perlu diwaspadai nih, dampak negatifnya seperti ketimpangan sosial, Iya. ataupun penyalahgunaan media sosial seperti yang tadi itu. Dan juga seharusnya nih, agar selaras dengan IPTEK, agar selaras dengan Pancasila, si IPTEK ini seharusnya dalam penggunaannya itu harus menggunakan etika ya Kak. Etika, kemerdekaan muka, dan juga untuk apa sih sebenarnya ya, untuk memperkuat budaya kita dan juga mempermudah kita dalam mengakses, mencari informasi mengenai dan mengembangkan kebudayaan juga mengenai negara kita sendiri. Ya, mungkin itu saja sepertinya ya yang bakal yang sudah kita bicarakan hari ini. Teman-teman sepertinya udah pada sudah karena kita sudah seharusnya ya kita harus istirahat setelah ini. Teman-teman sekalian aku mau ucapin terima kasih banyak-banyak, terima kasih yang udah hari ini Ya udah kami ngebahasnya. Iya, kita benar. bakal diskusi lagi di lain kali di podcast kita berikutnya. Ada yang mau nyampein salam penutup atau mau memberikan wejangan enggak? Bintang. Bintang atau mungkin why me? tunggu kami di podcast berikutnya gitu. Ada? Nggak ada? Semoga nggak ada podcast selanjutnya. Semoga nilai UAS kita semuanya aman. Amin. Dan juga kita bisa mendapatkan IPK 4. Terima kasih. Kak, kita juga mengucapkan terima kasih. Iya. Iya, terima kasih. Satu, dua, tiga. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang